membangun suatu pabrik, atau istilahnya kita akan menentukan lokasi membangun suatu fasilitas pabrik. Jadi pada pertemuan ini yang diharapkan dari mahasiswa nanti selama mengikuti pertemuan ini, nanti akan dapat memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan penempatan lokasi fasilitas pabrik, dan juga diharapkan dapat memahami permasalahan. Jadi untuk melakukan pemilihan lokasi itu ada beberapa metode, sehingga akan kita kenalkan dengan menggunakan dalam pemilihan lokasi, sehingga dan diharapkan nanti dapat menerapkan metode tersebut untuk melakukan pemilihan lokasi. Nah, di dalam perencanaan fasilitas yang sebagai pokok utama, istilahnya sebagai awal dari kita langkah-langkah untuk membangun suatu industri atau membuat pabrik adalah lokasi di mana pabrik itu akan dibangun. Nah, jadi untuk menentukan lokasi pabrik tersebut ada beberapa pertimbangan. Ada pertimbangan lokasi yang juga dipengaruhi oleh kalau kerennya di istilah militer kita dengan Balingstra, perkembangan lingkungan dan strategi. Jadi mulai dari bagaimana situasi sosial ekonominya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tempat menentukan lokasi. Jadi istilahnya lokasi ini juga berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara. Kemudian juga selain secara kebijakan negara, juga kebijakan oleh pemerintah setempat. Jadi kalau misalnya kita ada suatu perusahaan yang akan mendirikan suatu industri atau pabrik di Indonesia, tentunya yang diperhatikan adalah kebijakan pemerintah Indonesia. Tidak hanya pemerintah pusatnya, tapi juga pemerintah daerahnya. Kemudian juga masalah keputusan yang terkait dengan lingkungan, baik itu tentang bagaimana kebudayaan pada suatu tempat tersebut, bagaimana istilahnya kulturnya, sosialnya bagaimana, kemudian juga terkait dengan tempat yang akan kita laksanakan pembangunan pabrik tersebut, bagaimana nanti tentang lingkungannya, bagaimana nanti tentang dampak lingkungan dan sebagainya. Adalah untuk merencanakan suatu lokasi fasilitas pabrik itu, pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Nah, jadi lokasi pabrik yang ideal itu terletak pada tempat yang mampu memberikan total biaya dari proses produksi dan distribusi yang rendah, serta harga dan volume perjualan yang mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Jadi untuk melaksanakan pemilihan tersebut, yang perlu diperhatikan adalah lokasi tersebut akan dapat memberikan biaya yang minimal dari proses produksinya, termasuk bagaimana nanti distribusinya, bagaimana nanti pemasarannya, pengangkutan dari lokasi pabrik ke tempat pemasaran, itu harus dipertimbangkan yang memberikan istilahnya cost-nya yang minimal. Sebaliknya harus juga dapat memberikan volume penjualan yang maksimal, misalnya minimal cost, maximize keuntungannya yang dimaksimalkan. Ini kan memang prinsip-prinsip dalam suatu riset operasi kan demikian, jadi meminimalkan biayanya dan memaksimalkan penghasilannya. Biaya dalam pembangunan itu kan terdiri dari bagaimana nanti investasinya
mendirikan bangunannya atau kemudian mesin-mesin produksinya, termasuk nanti bagaimana agar mendapatkan bahan baku yang lebih murah, sehingga nanti juga impact-nya atau dampaknya akan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Apalagi kalau misalnya bisa menempatkan pabrik itu memang dekat dengan pasarnya, dekat dengan konsumennya, tentunya nanti akan mampu meminimalkan biaya angkutnya. Jadi mengapa kok lokasi pabrik itu sangat penting? Karena memang masalah lokasi ini adalah merupakan suatu keputusan yang strategis bagi organisasi atau bagi suatu perusahaan, di mana mereka akan menempatkan tempat operasi atau tempat produksinya. Jadi pertimbangannya itu bisa sangat istilahnya apa, bersifat global. Kita tahu beberapa perusahaan besar yang internasional itu dalam memilih lokasi pabriknya itu sangat pertimbangannya sangat banyak, sehingga kadang-kadang kita mengetahui bahwa ada beberapa perusahaan yang memindahkan lokasi pabriknya. Pabrik itu sudah ada, tapi karena mungkin ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang istilahnya akan menghambat produksinya ataupun menambah biaya produksinya, sehingga diputuskan untuk memindahkan pabriknya. Atau juga karena pertimbangan situasi politik. Beberapa perusahaan kita tahu yang di Indonesia juga pernah ada beberapa perusahaan yang memindahkan pabriknya dari kita ke negara tetangga, entah itu ke Vietnam atau ke Thailand, karena dengan pertimbangan bahwa akan lebih ekonomis apabila mereka memindahkan pabriknya tersebut atau membangun fasilitas baru di karena jangka panjangnya itu akan memberikan keputusan yang lebih bagus terhadap dari sisi ekonomisnya. Jadi lokasi berpengaruh terhadap biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan di awal, investasi awalnya pada saat membangun pabriknya, membeli peralatan mesin-mesinnya, dan variabel itu yang istilahnya yang berjalan setelah fasilitas terbentuk kemudian melakukan produksi, itu yang akan berubah-ubah dalam misalnya seperti pajak, upah, bahan baku, harga sewa, angkutan, dan semuanya itu merupakan variabel yang istilahnya biaya yang variabel. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap keuntungannya, sehingga memang dalam menentukan lokasi ini perlu pertimbangan yang cukup matang agar jangan sampai nanti mengambil keputusan yang keliru pada saat menentukan lokasi pabrik. Jadi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah market location atau lokasi pasarnya. Jadi market location ini yang dimaksud adalah di mana nanti kita akan memasarkan hasil produk tersebut. Tentunya kalau agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik, pabrik tersebut kita buat atau kita letakkan di tempat yang paling dekat dengan pasar kita. Kenapa kok Indonesia itu banyak menjadi sebagai tempat perusahaan-perusahaan internasional membangun pabriknya di Indonesia? Karena memang Indonesia ini kan dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya ini merupakan pasar yang potensial. Jumlah penduduk yang banyak ini otomatis kan akan menyerap produk yang lebih banyak, sehingga perusahaan-perusahaan skala internasional yang terkait dengan kebutuhan hajat
orang banyak, kebutuhan manusia banyak yang membangun pabrik-pabriknya di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah lokasi dari bahan bakunya, bahan mentahnya. Untuk memaksimalkan keuntungan, itu kan juga salah satunya dengan meminimalkan kos atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan mentahnya. Sehingga pertimbangan untuk meletakkan suatu pabrik itu juga salah satunya adalah di mana bahan baku tersebut diambil. Bahan baku tersebut, kalau misalnya kita mengambil bahan baku letaknya jauh dari lokasi pabrik yang kita bangun, tentunya akan menimbulkan kos yang tinggi untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Contoh-contoh ini dapat kita lihat, seperti misalnya kalau kita melihat bahwa pabrik-pabrik seperti pabrik baja, Krakatau Steel, itu dia membutuhkan panas yang tinggi untuk mengolah baja tersebut, didapat dari pembakaran batu bara. Sehingga untuk membangun suatu pabrik baja tersebut diletakkan di pantai yang aksesnya mudah untuk mendapatkan batu bara. Batu bara di Cilegon itu kan diangkut dari luar pulau dengan tongkang, sehingga salah satunya adalah tersebut untuk mendapatkan bahan bakunya itu yang lebih dekat. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian pertimbangan juga adalah masalah transportasi. Transportasi itu terkait dengan nanti akan jenis apa transportasi yang digunakan, apakah menggunakan kapal atau akan dibiarkan dengan kereta api. Ini juga sebagai bahan pertimbangan. Pabrik tersebut kita letakkan di dekat yang kita bisa dengan mudah mengakses transportasi tersebut. Karena penggunaan moda transportasi tentunya akan memberikan istilahnya memerlukan biaya yang berbeda-beda. Bagaimana nanti pengangkutannya dari mendapatkan bahan baku ke pabrik, bagaimana nanti mendistribusikan, mengirimkan hasil produksinya ke konsumen. Nah, itu juga jadi pertimbangan pada saat kita memilih lokasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah power atau sumber tenaga. Sumber tenaga tersebut apa? Tentunya kaitannya yang paling gampang adalah listrik. Membangun suatu pabrik itu kaitannya dengan ketersediaan sumber daya atau listriknya tersebut. Paling tidak kita harus memilih tempat yang memiliki akses listrik, karena berbeda sekali memiliki sumber daya listrik. Apabila tidak tersedia, kita harus memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri. Kalau kita harus membangun pembangkit listrik sendiri, tentunya itu akan memberikan istilahnya pembiayaan yang lebih tinggi lagi. Nah, sehingga perlu dipertimbangkan di mana kita akan menerapkan membangun pabrik tersebut. Kita harus juga melihat ketersediaan sumber daya listrik yang ada di tempat tersebut. Kemudian juga masalah cuaca. Nah, terkait cuaca ini adalah bagaimana nanti kita akan memberikan kenyamanan terhadap pekerja yang menjalankan perusahaan tersebut, menjalankan pabrik tersebut. Nah, di mana kita memilih tempat yang nyaman, tempat yang enak bagi para karyawan. Nah, sekarang kita jumpai beberapa perusahaan sudah mulai melakukan penetrasi ke tempat-tempat yang memang cuacanya enak, cuacanya sejuk. Yang ini akan bisa memberikan kenyamanan terhadap perusahaan ini. Kalau kita hasil survei dari
lembaga internasional itu kenyamanan, terutama di Indonesia, kenyamanan bekerja manusia itu apabila dia berada pada suhu sekitar 24 derajat Celcius. Kalau terlalu dingin juga tidak enak, terlalu panas juga tidak enak. Tapi yang nyaman sehingga anjuran pun kalau kita sekarang di kantor-kantor ini, anjurannya kita menyetel ruangan kita dengan AC itu berada di suhu sekitar 24 derajat Celcius. Karena itu adalah suhu yang nyaman lah, suhu yang tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, suhu yang sejuk. Kemudian faktor yang dipertimbangkan juga dalam pemilihan lokasi pabrik tersebut adalah masalah pekerja ada variabel yang cukup besar dalam suatu perusahaan, sehingga kita juga harus mempertimbangkan tempat di mana kita dapat mendapatkan tenaga yang murah walaupun dengan skill yang cukup tinggi. Dalam beberapa kasus yang kita jumpai di tempat kita, ada beberapa perusahaan yang akhirnya pindah dari Indonesia pindah ke negara lain karena ada tuntutan dari buruh yang sangat tinggi, menuntut upah yang tinggi, sehingga dipertimbangkan bahwa kalau mengikuti keinginan buruh tersebut akan mengurangi keuntungan atau secara ekonomi mungkin sudah tidak terlalu bagus, sehingga perusahaan berusaha untuk mencari solusi dengan memindahkan pabrik ke tempat daerah yang masih standar penggajiannya itu masih rendah. Ini juga jadi pertimbangan pada saat kita mendirikan suatu pabrik atau kita menentukan lokasi, maka kita pertimbangkan di situ adalah berapa UMR-nya, kalau istilahnya kita kan UMR, upah minimum regional di tempat tersebut. Karena itu sebagai komponen pada saat sebagai komponen produksinya lah, komponen biaya variabel. Dan juga yang berikutnya juga masalah hukum dan perpajakan. Hukum dan perpajakan ini tentunya di tempat yang hukum misalnya secara regulasi itu sangat mendukung dan pajaknya rendah, itu tentunya akan jadi tempat yang menguntungkan bagi investasi suatu perusahaan. Sehingga beberapa kebijakan dari pemerintah yang kita dengar untuk merangsang tumbuhnya industri, biasanya ada keringanan masalah pajak atau keringanan masalah perizinan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan lokasi pabrik. Kemudian yang berikutnya juga masalah ketersediaan air dan pengolahan limbahnya. Nah, suatu industri atau perusahaan itu kan dengan sekian banyak pekerjanya tentunya juga memerlukan kebutuhan air yang banyak, kayak gitu air yang berupa air dari misalnya air permukaan seperti misalnya untuk air yang dari danau, dari sungai, ataupun air tanah yang digunakan untuk kepentingan industrinya, itu juga jadi pertimbangan. Termasuk kebijakan pemerintah untuk pengelolaan air di beberapa tempat seperti di Jakarta, di Surabaya yang sudah cukup padat. Ada beberapa aturan yang mengatur bagaimana suatu perusahaan boleh mengambil air tanah, karena kaitannya kan nanti dengan dampak lingkungannya. Dan juga masalah limbahnya. Tentunya dengan kewajiban suatu perusahaan itu harus menjaga lingkungan, pengolahan limbahnya harus juga diperhatikan
lokasi yang kita tentukan tentunya akan memudahkan kita dalam mengolah limbahnya. Jangan sampai kita menentukan tempat, misalnya kita limbahnya limbah cair yang harus dikelola dengan baik dan harus dengan hasil pengolahannya itu kita buang, harus memperhatikan lokasi agar kita dapat memudahkan untuk melakukan pengolahan limbah tersebut. Jadi ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada saat kita menentukan lokasi pabrik. Nah, ini adalah kondisi secara umum, istilahnya secara umum yang berlaku pada saat kita melihat di mana kira-kira kita akan menentukan lokasi pabrik. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu kota besar, pinggiran kota, dan di kota kecil atau di pedesaan. Nah, masing-masing memiliki typical, memiliki ciri-ciri yang khusus. Seperti misalnya di kota besar. Di kota besar itu untuk masalah tenaga yang terampil, tenaga yang kompeten itu tentunya sangat banyak. Karena memang kalau di kota besar kan penduduknya banyak dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga kalau kita mencari tenaga kerja yang terampil di kota besar itu lebih gampang, lebih banyak tersedia. Tetapi biasanya juga masalah penggajiannya, standar gajinya di kota itu lebih tinggi. Misalnya kalau orang kota bekerja itu minta gajinya tinggi, kalau misalnya tenaga yang dari desa, dari daerah itu lebih murah tenaga kerjanya. Kemudian dari segi fasilitas, kalau di kota besar itu tersedia fasilitas sarana komunikasi, transportasi itu tersedia, dan ada beberapa moda transportasi sebagai alternatif yang bisa digunakan. Kemudian yang menyediakan bahan baku itu juga banyak di kota besar, lokasinya dekat, untuk komunikasinya juga gampang, cepat. Kemudian yang termasuk faktor yang kurang bagus biasanya pajaknya tinggi, kemudian harga-harga untuk melakukan penyediaan tempat juga tinggi. Dan tipe yang kedua adalah tipe di pinggiran kota, atau istilahnya adalah suburban. Kalau misalnya di daerah yang pinggiran kota ini, dari segi pekerja ini mudah diperoleh, untuk biaya kos pekerjaannya cukup tinggi. Walaupun kalau kita bandingkan dengan yang di kota besar, ini lebih rendah daripada yang di kota besar. Dari segi pajak lebih rendah dibanding dengan kota besar. Kemudian di pinggiran kota ini ekspansi pabrik lebih dimungkinkan. Ekspansi itu kan istilahnya pengembangan, perluasan pabrik. Berbeda kalau yang di kota besar, karena memang sudah padat, baik dari segi bangunan maupun orangnya, jadi untuk melaksanakan ekspansi pabrik di kota besar lebih sulit. Sedangkan kalau di pinggir kota itu lebih memungkinkan apabila suatu perusahaan akan melakukan ekspansi pabrik. Kemudian adanya kemungkinan timbulnya masalah lingkungan. Itu kalau tipe di pinggiran kota atau suburban. Banyak tersedia lahan, tenaga kerja yang terampil sulit diperoleh karena kan memang mungkin dari segi pendidikan juga rendah. Karena yang sudah berpendidikan tinggi, yang sudah kompeten biasanya lebih memilih merantau ke kota. Jadi yang pinter-pinter, yang sekolahnya tinggi, kuliahnya tinggi, dia lebih memilih bekerja di kota, merantau ke kota. Sehingga tenaga kerja yang terampil sulit diperoleh. Meskipun
gajinya juga yang diperoleh lebih rendah di desa. Nah, itu memang faktor-faktor yang saling terkait antara kompetensi pekerja dengan upahnya. Kemudian di luar kota itu pajaknya rendah. Ya, memang kalau kita lihat masalah pembiayaan juga di daerah itu lebih kecil. Kalau kita mau cari tempat, mau cari tempatan untuk disewa, untuk dibeli juga lebih murah di desa. Kemudian jarak yang jauh dengan supplier, karena supplier itu kebanyakan berlokasi di kota, maka kalau kita mengembangkan suatu perusahaan atau pabrik yang berada di desa, ada jarak yang harus ditempuh ini. Berbeda apabila kita memang walaupun di desa tapi lokasinya lebih mendekat ke bahan baku yang artinya bahan baku itu lebih tersedia di desa. Seperti beberapa perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau yang memang mengolah hasil pertanian dan sebagainya, tentunya mereka akan lebih memilih atau prefer lebih memilih lokasi pabriknya berada di desa karena mendekati dengan lokasi bahan bakunya. Jadi penentuan lokasi, apabila suatu perusahaan akan menentukan lokasi pabrik atau tempat usaha itu, memang pertimbangan yang muncul kenapa kok bisa melakukan usaha dengan menentukan lokasi pabrik yang baru, itu ada beberapa pertimbangan. Di antaranya karena memang ada kebijakan dari perusahaan untuk melakukan ekspansi atau perluasan pabrik dengan lokasi pabrik, istilahnya mungkin pabrik yang existing itu sudah tidak mampu lagi meningkatkan produksinya, sehingga untuk meningkatkan produksinya alternatif lainnya adalah dengan membuat unit produksi yang baru. Unit produksi yang baru karena lokasi lahan yang di pabrik lama tidak memungkinkan, maka dia harus membuat unit produksi lagi di tempat yang lain, sehingga perluasan pabrik atau ekspansi ini sebagai salah satu pertimbangan, istilahnya sebagai faktor yang mengharuskan kita membuat lokasi pabrik yang baru. Kemudian juga adanya kebijakan untuk desentralisasi. Jadi mungkin awalnya itu unit produksinya dalam satu tempat yang menjadi satu. Kebijakan perusahaan mengharuskan adanya pemisahan atau untuk lebih efektivitas mungkin untuk dilakukan pemecahan sentral unit-unitnya, maka juga itu sebagai salah satu alasan atau sebagai salah satu hal yang menyebabkan kita harus memilih lokasi yang baru lagi. Kemudian juga karena kekurangan atau tidak adanya bahan baku. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, jadi lebih mendekat ke dari mana asal bahan baku tersebut. Karena mungkin bahan baku yang awalnya itu dapat diperoleh dengan gampang, karena sudah tidak ada lagi supplier yang dekat dengan lokasi pabrik kita, maka kita harus menentukan, selalu memindahkan lokasi pabriknya untuk lebih mendekat ke asal bahan baku tersebut. Kemudian faktor yang lain yang juga mempengaruhi kenapa kita harus menentukan lokasi pabrik yang baru, juga karena adanya faktor-faktor yang lain, faktor-faktor ekonomis, misalnya tentang adanya perubahan pasar, ketersediaan tenaga kerja. Perubahan pasar itu maksudnya ada perubahan pola dari konsumen yang mengakibatkan kita harus membuat suatu keputusan untuk membuat lokasi yang baru lagi.
Kemudian kerajinan tenaga kerja, mungkin karena tenaga kerja yang ada tuntutan untuk naik gaji tadi, sehingga secara ekonomi sudah tidak memenuhi untuk mengikuti keinginan dari tenaga kerja atau labor tersebut, sehingga perlu mencari alternatif tempat lain yang bisa memberikan tenaga kerja yang lebih murah. Nah, ini adalah faktor-faktor yang atau kondisi yang mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan untuk melakukan pembangunan pabrik di suatu lokasi yang baru. Nah, beberapa kasus, beberapa kejadian terjadi bahwa kekeliruan penentuan lokasi. Artinya apa? Artinya sudah diputuskan untuk menentukan lokasi suatu pabrik, entah itu pabrik yang baru terbentuk ataupun pabrik yang merupakan ekspansi dari pabrik lama. Jadi kekeliruan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadi keliruan tersebut. Yang pertama misalnya karena kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait. Nah, maka dari faktor-faktor yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari pasarnya, mulai dari bahan bakunya, transportasinya, bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana pengupahan buruh di situ, bagaimana murah atau mahal, kemudian ketersediaan listrik dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dianalisa secara menurut satu persatu akan dapat menyebabkan keliru pada saat menentukan lokasi. Jadi semua faktor yang terkait harus dianalisa. Dan kekeliruan juga bisa diakibatkan oleh dari manajemen yang bersifat subjektif. Artinya adalah kalau bersifat subjektif ini ada hal yang tidak melihat dari kondisi atau dari manajemen yang memiliki persepsi sendiri, memiliki pemilihan sendiri tersebut, maka itu juga akan memungkinkan bahwa pada saat menentukan lokasi itu tidak tepat. Kemudian juga dapat disebabkan mengenai pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. Jadi keputusan untuk memilih lokasi suatu pabrik jangan berdasarkan pada kedekatan dari tempat tinggal kita sendiri atau istilahnya kampung halaman kita sendiri. Itu jangan sebagai salah satu patokan. Sebenarnya yang patokannya adalah itu tadi yang bersifat mempengaruhi dari biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu pembangunan industri. Kemudian juga bisa karena kejenuhan suatu wilayah. Kejenuhan suatu wilayah itu artinya bahwa dalam suatu wilayah mungkin sudah banyak usaha yang sejenis, usaha yang sama dengan yang akan kita kembangkan. Maka ini juga harus dapat dijadikan sebagai salah satu analisa bahwa kita juga harus mempertimbangkan kompetitor kita, pesaing-pesaing kita yang ada di dalam suatu wilayah. Jangan sampai kita mengabaikan hal tersebut, karena itu juga akan mempengaruhi nanti ke depan bagaimana perkembangan dari industri kita. Kemudian satu juga hal yang kadang-kadang menimbulkan kekeliruan dalam menentukan lokasi, karena sudah tersedianya lahan. Jadi kalau sudah tersedianya lahan ini artinya bahwa faktor lain kemungkinan sudah diabaikan. Jadi yang penting tempatnya sudah ada. Sudah ada, kita sudah punya
lokasi di kecamatan X, katakanlah seperti itu. Akhirnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang mesti sudah, tapi kadang-kadang itu mengabaikan dari faktor-faktor yang lain, seperti faktor bagaimana transportasinya, bagaimana kesediaan listriknya. Lahannya sudah ada, tapi ternyata jauh dari sumber daya, atau misalnya kalau mau menyambungkan listrik harus mengeluarkan biaya yang besar, atau harus memiliki genset sendiri. Nah, tapi karena sudah tersedia lahan, maka justru itu yang dikejar, bukan lagi dihitung berapa biayanya, kemudian dipertimbangkan dengan kalau misalnya alternatif tempat lain. Nah, itu kadang-kadang ini yang mengakibatkan ketidaktepatan pada saat kita menentukan lokasi pabriknya. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk pemeriksaan. Jadi saya akan memberikan 3 metode. Sebenarnya ada beberapa metode lagi, ada beberapa metode. Yang pertama adalah ranking prosedur, kemudian analisis impas lokasi, yang ketiga adalah metode pusat gravitasi. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil keputusan memilih lokasi pabrik. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pada saat kita melakukan analisa untuk menentukan lokasi suatu pabrik, maka kita juga harus mempertimbangkan metode apa yang lebih tepat untuk menentukan lokasi tersebut. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tidak, istilahnya di sini tidak dapat diklaim bahwa salah satu metode merupakan metode yang terbaik. Jadi semuanya dapat digunakan tergantung dari bagaimana kondisi yang mengalami pada saat melakukan penentuan lokasi tersebut. Yang pertama adalah metode ranking prosedur, atau istilahnya kita menentukan sesuai dengan ranking alternatif. Nah, jadi prosedur ini lebih bersifat kualitatif. Nah, kualitatif di sini maksudnya berarti bersifat nilai seperti penilaian baik, jelek. Itu kan misalnya tidak kita kalau baik itu berapa nilainya, jelek itu berapa nilainya, bukan, tapi ini sifatnya kualitatif, baik, jelek, terus penting, tidak penting. Nah, itu adalah salah satu contoh penilaian bersifat kualitatif. Jadi ini lebih bentuk permasalahan yang sulit untuk kuantifikasi kriteria tertentu. Jadi nanti ada pembobotan, tentukan alternatif lokasi yang dipilih. Nah, kita notasikan sebagai J. Kemudian identifikasi faktor-faktor penentu yang relevan dalam penentuan lokasi pabrik. Nah, kita notasikan sebagai YIJ. Kemudian setelah itu diberikan bobot pada masing-masing faktor penentu berdasarkan derajat kepentingan. Derajat kepentingan itu kita berikan notasi WI. Kemudian pemberian skor atau nilai terhadap tiap alternatif lokasi J berdasarkan masing-masing faktor penentu. Di J dengan skala penilaian menggunakan nilai 0 sampai 10. Jadi nilainya adalah ringnya 0 sampai 10,
dengan 10 sebagai poin terbesar. Nah, dari beberapa alternatif dan beberapa kriteria tersebut, kemudian total nilai dari masing-masing alternatif diperoleh dengan cara mengalihkan bobot dari tiap faktor penentu dengan skor dari tiap alternatif. Nah, dari operasi pengalihan tersebut nanti akan kita peroleh yang memiliki nilai terbesar itu sebagai nilai alternatif yang dipilih. Nah, ini adalah prosedurnya. Contohnya ini kita berikan, katakanlah perusahaan di Pasuruan, dan faktor penentunya istilahnya dalam melakukan pemilihan ini untuk kan faktornya kita gunakan ada 3, yaitu ada artinya tentunya dalam faktornya ini masalah ketersediaan bahan baku kan berarti tempat yang bahan bakunya lebih mudah didapatkan, dan tenaga kerja, kalau di tenaga kerja tentunya tenaga kerja yang lebih murah, yang lebih katakanlah upahnya lebih rendah. Kemudian dalam hal transportasi tentunya yang perlu kita pertimbangkan adalah ketersediaan transportasi baik untuk memenuhi bahan baku maupun transportasi pada saat mendistribusikan hasil produk ke konsumen. Nah, dari 3 faktor tersebut kemudian kita berikan pembobotan. Masalah ketersediaan baku kita beri bobot 40%, tenaga kerja bobotnya adalah 35%, transportasi 25%. Nah, di sini adalah pada saat kita memberikan pembobotan ini yang kita sebut ini karena bersifat yang kualitatif tadi, subjektif. Karena ini kan hanya penilaian dari kita sendiri. Seperti yang saya gambarkan tadi, penilaian kualitatif itu katakanlah perbandingan antara baik dan jelek, antara penting dan tidak penting. Nah, dalam hal 3 faktor ini, maka kita memberikan faktor yang paling penting adalah masalah ketersediaan bahan baku. Kemudian prioritas keduanya adalah masalah tenaga kerja. Dan yang paling tidak penting di antara ketiga ini adalah masalah transportasi. Nah, kemudian kita berikan bobot dengan perbandingan, tentunya kalau yang kita anggap paling penting itu bobotnya paling tinggi, katanya 40%. Nah, yang di bawahnya tenaga kerja 35%, dan di bawahnya adalah transportasi 25%. Nah, ini total bobotnya ini tentunya kan harus genap 100%. Ini sifat pada saat kita memberikan bobot ini adalah sifatnya kualitatif. Nah, dalam prakteknya pada saat menentukan ini tentunya kan ini juga melalui mekanisme tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Tentunya ini kan dengan pertimbangan oleh suatu tim pada saat melakukan penilaian bagaimana tentang faktor bahan bakunya, tenaga kerja, dan transportasi. Karena untuk membahas tentang bahan bakunya saja kan harus melibatkan banyak orang mungkin ya. Jadi bahan bakunya nanti diperolehnya kira-kira dari mana asalnya, kemudian jumlah yang bisa diperoleh berapa banyak, bagaimana nanti dihadapkan dengan kebutuhan dari unit produksi, mana yang kira-kira lebih terpenuhi dari mana. Nah, ini kan penilaian istilahnya pemberian yang bersifat kualitatif, memang subjektif, tapi dalam prakteknya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, karena kalau penilaian hanya oleh satu orang tentunya tidak lebih baik apabila dilakukan oleh banyak orang. Kemudian
kita melakukan penilaian atau kita memberikan skor pada faktor penentu tadi. Penilaian atau istilah assessment di sini, maka untuk masalah ketersediaan bahan baku dari lokasi Sidoarjo, Pasuruan dan Krian, kita berikan penilaiannya adalah 8, 5, dan 7. Kemudian untuk masalah tenaga kerja diberikan penilaian untuk Sidoarjo dapat nilainya 7, untuk Pasuruan dapat nilainya 8, dan untuk Krian nilainya adalah 4. Sedangkan untuk transportasi Sidoarjo nilainya 9, Pasuruan 7, Krian 8. Nah, penilaian ini sifatnya kan juga, walaupun ini adalah kuantitatif, yakni angka, tetapi pada saat penentukan ini juga cenderungnya lebih ada nuansa di sini subjektif, karena istilahnya mungkin tidak dilakukan dengan perhitungan matematis, misalnya dalam ketersediaan bahan baku dihitung benar masalahnya dengan metode tertentu, enggak, tapi hanya bersifat penilaian dari diskusi tim tersebut bahwa kalau Sidoarjo itu kita nilainya sekian, Pasuruan itu nilainya sekian. Dari penilaian kemudian baru diwujudkan ke dalam angka. Nah, setelah dilakukan penilaian terhadap faktor penentu tersebut, kemudian kita kalikan antara bobot dengan penilaian tadi. Di sini untuk lokasi di Sidoarjo, maka total nilainya kita peroleh dari ketersediaan baku 40%, nilainya 8. Kemudian untuk ketersediaan tenaga kerja itu bobotnya 35%, nilainya 7, dan untuk transportasi bobotnya 25%, nilainya 9, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7,9. Berikutnya juga ini yang untuk Pasuruan, kita lakukan total nilai sama dengan Sidoarjo tadi, nilainya adalah 6,55. Kemudian yang Krian dengan bobot kalikan nilai totalnya adalah 6,2. Nah, dengan melihat hasil total nilai dari ketiga lokasi, maka nilai yang terbesar adalah lokasinya di Sidoarjo dengan total nilainya adalah 7,9. Nah, sehingga dengan metode ranking prosedur tadi, kita dapatkan lokasi yang sebagai alternatif terbaik untuk membangun pabrik adalah di Sidoarjo. Nah, ini metode pemilihan lokasi dengan gunakan metode ranking prosedur. Jadi memang istilahnya di sini sifatnya adalah lebih cenderung kualitatif, atau memang ada lebih kuat nuansa subjektif atau penilaian secara subjektif dari pengambil keputusan. Karena memang nuansa subjektif sendiri, istilahnya bukan merupakan keputusan seorang saja, tetapi dilakukan oleh suatu kelompok kerja atau tim untuk menentukan lokasi tersebut. Mekanisme bisa bermacam-macam. Kalau misalnya berdiri dari 10 orang misalnya gitu ya, dari 10 orang itu kemudian diambil rata-ratanya, baru itu nanti hasilnya ditampilkan. Itu juga bisa dilaksanakan seperti itu. Istilahnya subjektivitas dari 10 orang di rata-rata tentunya mungkin lebih akurat daripada hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang.
Kemudian metode yang berikutnya adalah menggunakan metode analisis titik impas. Untuk analisis titik impas ini yang dipertimbangkan adalah kita sudah mendapatkan data tentang biaya, ketika baik itu biaya mulai investasi awalnya maupun biaya untuk membuat produk, istilahnya sudah dilakukan penghitungan cost per unitnya. Misalnya kalau misalnya kita memproduksi suatu produk, maka sudah bisa kita ketahui membuat biaya per produknya itu kira-kira berapa. Nah, tujuan di sini adalah untuk mencari lokasi dengan biaya terendah. Jadi ini dapat kita simulasikan atau dapat kita gambarkan dengan matematis. Nah, tahapannya adalah demikian. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, biaya tetap itu adalah biaya untuk investasi awal dalam pembangunan pabrik, mulai dari pengadaan lahannya, mulai dari pembangunan gedungnya, pembelian mesin-mesinnya, mengurus perizinannya dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah kita keluarkan di awal pada saat kita membangun suatu pabrik. Kemudian biaya variabel itu terkait dengan berapa bahan bakunya, harga bahan bakunya, kemudian biaya transportasinya, mulai dari kemudian pengeluaran listriknya, pengeluaran gasnya, kemudian pajak tahunannya, gaji karyawan dan sebagainya, yang sifatnya adalah fluktuatif sesuai dengan jumlah produksinya dan lain sebagainya. Sehingga biaya variabel itu nanti akan dapat kita tetapkan sebagai ongkos produksi. Jadi kalau kita memproduksi sekian unit dengan sekian unit, tentunya nanti akan berbeda. Kemudian kalau sudah kita peroleh biaya tetap dan biaya variabelnya, kemudian kita plot biaya untuk setiap lokasi. Kita gambarkan biaya untuk tiap lokasinya dan biaya pada garis vertikal dan grafik tadi dengan volume produksi pada garis horizontal. Jadi nanti kita akan gambarkan di grafik kartesius yang sumbu Y-nya yang ke atas, yang vertikal itu adalah biaya, sedangkan yang sumbu horizontal, sumbu X-nya adalah volume produksinya. Kemudian pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume yang diinginkan. Nah, ini contoh kasusnya di sini. Sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan 3 lokasi untuk pabriknya, yaitu di kota A, kota B, dan kota C. Dengan biaya tetapnya untuk di kota A, biaya tetapnya itu tadi yang biaya awalnya adalah $30.000, sedangkan yang di B itu biaya tetapnya adalah $60.000 dan C biaya tetapnya adalah $110.000. Kemudian biaya variabelnya A adalah $75. Biaya variabelnya itu nanti terkait dengan biaya ongkos produksinya tiap unitnya. Jadi $75 itu biaya tiap unitnya. Jadi kalau misalnya kita nanti memproduksi 10 unit, berarti biayanya adalah $750. Jadi kemudian kalau yang di B biaya variabelnya adalah $45 dan di C
biaya variabelnya adalah $25. Harga jualnya, harga produknya tadi akan dijual dengan harga $120 dan volume produksi yang diinginkan adalah 2.000 unit. Jadi di sini kita perusahaan sudah mempertimbangkan nanti harga jual dari produknya adalah $120 dan volume produksi atau yang akan diproduksi untuk dipasarkan nanti sekitar 2.000 unit. Nah, maka dengan situasi seperti ini kita akan memilih mana lokasi yang paling baik. Nah, untuk lokasi titik impas ini kita akan membuat grafik. Untuk sumbu vertikalnya adalah biaya tahunannya, sedangkan sumbu horizontalnya adalah volume produksinya. Maka kita akan melihat dari masing-masing lokasi. Nah, ini di tempat lokasinya A, ini tadi biaya investasi awalnya adalah 30 dengan ongkos biaya variabelnya adalah 75, maka grafiknya dia akan ini seperti ini A. Kemudian yang B dia biaya tetapnya adalah $60.000. Untuk biaya variabelnya tadi bilang tadi. Biaya variabelnya yang ini lagi nih. Nah ini tadi yang B biaya tetap 60.000, biaya variabelnya 45, yang C 110, biaya tetapnya 25. Nah, jadi gambarannya, grafiknya akhirnya adalah seperti ini. Nah, kita peroleh bahwa yang kita inginkan tadi adalah untuk produksi 2.000 unit. Nah, pada saat produksinya di 2.000 unit, maka kita akan melihat bahwa posisinya ada di sini. Sehingga pada saat kita memilih volume produksi 2.000 unit, maka yang ongkosnya paling rendah adalah pada yang di grafik punyanya B. Di kota B ini kita memiliki biaya yang paling rendah untuk memproduksi 2.000 unit. Apabila keputusan perusahaan ini ternyata setelah dilakukan survei ternyata wah, kita bisa lebih optimis lagi, kita akan memproduksi, akan mampu memasarkan kira-kira sampai 3.000 unit. Kalau kita sampai 3.000 unit, maka yang lebih baik lokasinya adalah di lokasi C. Di lokasi C ini ongkos biaya tetapnya adalah paling tinggi, $110.000. Tetapi ongkos produksinya dia atau biaya variabelnya paling kecil, dia hanya $25. Sehingga kalau untuk produksi yang besar sampai di atas, di sini titik potongnya adalah di 2.500, maka yang di C ini lebih bagus kita bangun pabrik di situ. Kalau produksi yang diinginkan adalah di atas 2.500. Tapi kalau kisarannya 2.000, maka yang paling memungkinkan, yang paling bagus adalah lokasinya adalah di
B. Nah, kalau untuk skala kecil yang katakanlah kita hanya akan membuat sekitar 800. Untuk 800 berarti yang paling bagus adalah di A, karena di A ini walaupun biaya variabelnya tinggi, tetapi untuk investasi awalnya paling murah. Nah, maka dalam melakukan analisa titik imbas ini kita bisa mempertimbangkan dengan prediksi kedepannya dari perusahaan itu kira-kira nanti omset yang akan dicapai, yang akan dituju itu kira-kira berapa besar. Sehingga di sini titik A, di kota A, kota B, kota C ini ketiga-tiganya dapat menjadi lokasi terpilih terkait dengan bagaimana kebijakan dari perusahaan, dari target dari perusahaan nanti seberapa besar yang akan diproduksi. Nah, ini adalah metode menentukan lokasi dengan analisis titik imbas. Jadi untuk analisis titik imbas ini yang perlu diketahui bahwa kita sudah menentukan biaya tetap dan biaya variabelnya sudah dapat kita ketahui. Ini adalah biaya terendah di lokasi A, ini di B, di lokasi C. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode pusat gravitasi. Kalau saya dulu. Nah, metode pusat gravitasi ini sebagai bahan pertimbangannya adalah jarak dari lokasi, entah itu lokasi sumber bahan baku maupun lokasi daerah pemasarannya dengan alternatif lokasinya. Jadi kita sudah memiliki beberapa alternatif lokasi dan kita juga memiliki bahan bakunya di mana, pemasarannya di mana, sehingga ini kaitannya dengan lebih cenderung ke biaya angkutnya nanti larinya. Jadi sehingga yang dipertimbangkan sini adalah lokasi-lokasi tersebut, jaraknya dari lokasi pabrik dan jaraknya bahan baku ke lokasi pabrik dan dari pabrik ke daerah pemasaran. Sehingga kita berikan di sini notasinya untuk M ini adalah jumlah alternatif lokasi, N itu adalah daerah pemasaran atau daerah raw materialnya, kemudian X, Y itu adalah koordinat lokasi pabriknya, sedangkan W adalah besar demand pasar atau jumlah sumbernya yang tersedia, bahan yang tersedia. Ini adalah rumusan dengan metode pusat gravitasi ini. Nah, ini contoh soalnya. Kita melihat di sini kita memiliki alternatif lokasi pabrik itu ada di alternatif 1 di koordinat 18,14, alternatif 2 di 14,9 dan alternatif 3 di 9,6. Nah, di sini ada 4 sumber. Jadi sumbernya sumber di A 818, B itu di 4,2, C itu 25,15 dan D 21,3. Ini adalah istilahnya kita anggap dalam suatu peta itu kita gambarkan sebagai diagram Kartesius di sini. Kalau mungkin kita ingat dulu kalau belajar tentang kompas medan itu ya, seolah-olah ini kayak di Karfak lah, Karfak. Jadi ini
kita lakukan penghitungan di masing-masing alternatif tersebut dengan rumus yang tadi saya sampaikan dan mempertimbangkan jaraknya. Ini contohnya di sini alternatif dan sumbernya. Nah, untuk demand-nya atau kemampuannya W-nya tadi, sumber A memiliki kemampuan suplainya sebanyak 10 ton per hari. Sumber B memiliki kemampuan suplainya 8 ton per hari, C 12 ton per hari, dan D 4 ton per hari. Nah, permasalahan dari pabrik ini tersebut adalah menentukan alternatif yang terbaik dari 3 alternatif yang ada dengan mempertimbangkan 4 lokasi bahan baku tersebut. Jadi pada pemilihan lokasi dengan pusat gravitasi ini, kita di sini tidak menentukan istilahnya pemilihan lokasi dengan pertimbangan tadi yang ketersediaan bahan baku di sini sudah kelihatan. Kemudian masalah tenaga kerja di sini tidak dipertimbangkan. Kemudian masalah pajak, masalah ketersediaan power di sini tidak dipertimbangkan. Yang jadi pertimbangan di sini adalah masalah jarak. Jarak ini nanti akan terkait dengan transportasi, karena dengan jarak yang jauh tentunya biaya transportasinya adalah lebih tinggi atau lebih banyak. Sehingga makanya tadi saya sampaikan bahwa metode yang digunakan pada pemilihan lokasi ini masing-masing memiliki pertimbangan, memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak bisa disebutkan bahwa salah satu metode tersebut yang paling bagus. Karena ya ini istilahnya menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, yang untuk pusat gravitasi ini permasalahannya adalah masalah jarak ini dan ketersediaan sumber. Di sini ketersediaan sumber juga bisa digantikan dengan misalnya pemasaran. Misalnya lokasi itu terkait dengan lokasi pemasaran. Jadi misalnya pemasaran di kota A itu pemasarannya sekian, B sekian, nah ini bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi di slide sebelumnya ini kita masukkan alternatif 1 ini Z atau besar nilainya adalah akar dari W demand tadi dengan lokasi koordinatnya. Alternatif 2 demikian, alternatif 3 demikian. Sehingga untuk alternatif 1 ini diperoleh nilainya adalah 133.511. Yang alternatif 2 diperoleh 130.575. Dan alternatif 3 diperoleh 144,52. Nah, dengan metode ini kita pilih sebagai alternatif terbaik adalah yang memiliki nilai paling kecil, karena di sini adalah terkait dengan jarak atau nanti berdampak pada transportasinya. Sehingga yang dipilih adalah alternatif 2 karena memiliki Z yang terkecil. Z itu kalau di dunia elektro itu adalah hambatan ya, nilai hambatan impedansi. Nah, itu adalah metode menentukan lokasi dengan pusat gravitasi. Nah, berbeda antara pemilihan lokasi dengan
antara sektor jasa dengan real. Yang tadi kita pertimbangan yang kita sebutkan tadi, 3 metode tadi adalah lebih terkait dengan sektor industri yang menghasilkan produk atau sektor real, sehingga keputusan lokasi itu lebih cenderung kepada meminimalkan biaya. Dan kalau untuk yang industri jasa atau istilahnya yang menyediakan jasa pada konsumen itu, keputusan lokasi lebih cenderung keputusannya adalah memaksimalkan pendapatan. Jadi lokasi yang dipilih adalah lokasi yang kira-kira bisa memberikan pendapatan yang maksimal. Jadi kalau jasa yang dimaksimalkan, kalau untuk industri jasa kan biasanya harus lebih dekat dengan konsumen, kemudian mendekat kepada konsumen yang lebih besar, misalnya tentunya memilih konsumen yang menggunakan jasa kita yang lebih banyak. Kemudian menentukan juga masalah karakteristik dari konsumen, karakteristik harus pada secara budaya, secara kultur juga harus diperhatikan agar konsumen tersebut bisa klop dengan apa yang kita tawarkan. Jadi penentuan lokasinya dapat kita lihat dari daya belinya, kecocokan, persaingan di wilayah tersebut. Persaingan itu nanti akan kita pertimbangkan juga masalah kejenuhan. Apabila di situ nanti memang sudah jenuh, sudah terlalu banyak kompetitor yang sejenis, tentunya kita juga mempertimbangkan di tempat lain yang masih sedikit tingkat persaingannya. Dan juga masalah keunikan lokasi, mutu fasilitas, misalkan, dan ini adalah ada perbedaan sedikit yang kita pertimbangkan pada saat menentukan lokasi untuk sektor jasa ini. Jadi kalau kita perbandingkan antara pemilihan lokasi yang jasa dibandingkan dengan yang manufaktur, ini dari fokus pemilihan pertimbangan tadi. Kalau yang jasa itu fokusnya adalah maksimalkan biaya, maksimal mendapatkan. Kalau yang di manufaktur itu fokusnya adalah masalah biaya, meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ini adalah pertimbangannya. Tentunya ada beberapa perbedaan. Kalau misalnya di jasa itu untuk volume pendapatan itu harus mempertimbangkan masalah realokasinya, daya beli, persaingan, bagaimana publikasinya, bagaimana, dan untuk penentuan harganya itu juga mempertimbangkan dari daya saing dengan kompetitornya juga. Kalau di industri jasa itu lebih cenderung kepada bagaimana memberikan servis atau pelayanan yang maksimal terhadap konsumen. Sedangkan kalau di manufaktur atau industri real tadi itu lebih cenderung pada fokusnya adalah minimize cost-nya, mulai dari transportnya, mulai dari berapa upah tenaga kerjanya, berapa harga bahan bakunya, cari alternatif yang termurah dan sebagainya. Ini adalah perbandingan bagaimana strategi pemilihan lokasi antara industri jasa dengan industri manufaktur. Jadi akibatnya nanti kalau di dalam industri jasa ini
pemilihan lokasi yang tepat itu akan memberikan pendapatan yang maksimal. Sedangkan kalau pada industri real, maka penentuan lokasi yang tepat, yang bagus itu nanti akan bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Ini terdapat salah satu contoh misalnya karena ada masalah permintaan dan biaya. Jadi ini salah satu metode untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat memenuhi permintaan pasar dan suplai yang bisa kita berikan. Di dalam contoh yang saya berikan di sini dideskripsikan bahwa jumlah suplainya adalah sebesar 9.900 ton per minggu. Sedangkan jumlah permintaannya atau demandnya adalah 11.400 ton per minggu kan, jadi nggak imbang ini, jadi ini salah ketik. 11.400 ton per minggu. Nah, dalam hal ini diperlukan suatu analisa untuk pengalokasian suplai ke beberapa demand sehingga menimbulkan total biaya yang paling minimum. Kita mampu memberikan 9.900, sedangkan permintaannya adalah 11.400, maka kita akan memberikan kemampuan kita untuk menyuplai pasar dengan istilahnya permintaan suplai yang jauh lebih besar daripada permintaan pasar yang lebih besar daripada suplainya. Nah, kalau kita ingin memaksimalkan keuntungan, maka kita harus bisa mengirimkan jumlah suplai yang lebih sedikit ini ke permintaan di D1, D2, D3, dan D4 dengan biaya yang minimal. Artinya apa? Dari S1 ini kita kirim ke D1, D2, D3, D4, S2 juga demikian ke D1, D2, D3, D4 dengan formulasi biaya transport yang minimal, sehingga kalau jumlah transportnya minimal, kita akan bisa memaksimalkan keuntungannya nanti. Ini adalah permasalahan alokasi. Di dalam riset operasi kita mengenal istilahnya metode untuk menyelesaikan permasalahan ini disebut sebagai metode transportasi. Kalian ini sudah mendapatkan kuliah riset operasi belum ya? Sudah, Mas Jin. Sudah. Semester ini atau semester kemarin? Semester kemarin 1 dan semester ini. riset operasi 1, semester ini riset operasi 2. Oh, semester ini semester 2. Riset operasi 1 yang ngajar siapa kemarin? Merko Joko Mien, Kaprodi TI. Oh, yang 2? Ibu Putri dari TS. Putri. Berarti metode transportasi kan sudah diajarkan di riset operasi kan? Siap. Sudah. Ini yang permasalahan alokasi ini kan di metode transportasi. Nah, jadi alokasi sudah panggilan asar ini. Ini saya percepat ya, alokasi ini program linear untuk masalah ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini sebenarnya mengulas balik yang sudah kalian pelajari di riset operasi. Jadi
kalau permasalahan alokasi dengan metode program linear itu ada sumber, ada alokasi distribution, ada sebenarnya kalau di dalam industri kita ada pabrik, ada distributor. Sehingga yang diketahui dalam program linear itu sudah nanti diketahui biaya transportasi per unit, kemudian alokasi suplainya, misalnya ke jumlah pengiriman barang yang dikirimkan ke tujuan, kemudian total biaya transportasi yang kita peroleh dengan mengalihkan alokasi dengan biaya persatuannya tadi. Ini artinya ke alokasi tadi dengan menggunakan metode transportasi. Untuk transportasi kita ada metode apa saja yang kita kenal? Penentuan awal dengan NBC. NBC apa? Tahu? Northwestern Northwest corner. corner aja. Northwest corner. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Terus setelah itu ada juga metode FAM. FAM apa? Vogel approximately. Itu Yes. approximation. Import. Ini kan permasalahan alokasi ini kan dengan metode transportasi ini dan dengan NBC, FAM, kemudian ada dengan MODI. Ya, modi. Modified distribution. Ini sebenarnya permasalahan ini kan tujuannya untuk meminimalkan tadi yang saya sampaikan antara supply dan demand tadi agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Maka dari beberapa demand tadi kita harus bisa mengirimkan pada lokasi yang tepat, yang efisien agar dapat diterima, hasil dapat diambil minimal cost-nya. Kalau cost-nya minimal kan keuntungannya maksimal. Menempatkan pada yang terkecil dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Udah dari maraton dari pagi, siang sampai sore. Riane sudah senyum-senyum dari tadi. Siap, Unjin. Siap. Kaget Jin, ketemu angka-angka lagi Jin. Nah ini angka-angkanya nggak banyak, kalau di perencanaan fasilitas angka-angkanya nggak banyak. Lain kalau di riset operasi angka-angka tok kan, kalau di sini angka-angkanya nggak banyak. Ya ada selingan sedikit-sedikit aja. Izin Bapak, kami izin arahan untuk slide ini izin di-share kalau berkenan Jin. Iya, nanti habis ini tak kirim ke dirimu Indra. Siap. Kita kalau ini ikan sepat ikan gabus, sore, wis dipanggil juga. Nanti tak ngikut sana. Diskusi nanti kita di pertemuan berikutnya nanti kita diskusi. Mungkin minggu depan kita ada tambahan jam ya yang kemarin hilang.
cari waktu ya dari hari yang enak. Oke, saya akhiri, selamat weekend, selamat